Pemerintah Kota Metro atau Pemkot Metro terus berupaya memastikan perbaikan infrastruktur jalan milik provinsi yang melintasi wilayah Bumi Sayowai agar segera terrealisasi. Melalui koordinasi yang intensif, dua ruas jalan utama yakni Jalan Patimura, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, dan Jalan Soekarno-Hatta di Kelurahan Mulyojati, Metro Barat, dipastikan akan segera diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 ini. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Metro, Sri Mulyani, mewakili Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan pihak provinsi terus dilakukan guna menggiring percepatan eksekusi di lapangan. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa untuk Jalan Patimura yang berada di wilayah Banjarsari, proses administrasinya telah menunjukkan kemajuan signifikan di tingkat provinsi. Saat ini proses tender untuk Jalan Patimura hampir selesai di tingkat provinsi. Koordinasi tetap kita lakukan secara intens, terutama untuk ruas-ruas yang menjadi kewenangan provinsi. Targetnya penanganan ini bisa mencapai wilayah Nunggal Rejo. Terkait teknis pengerjaan, apakah akan menggunakan cor beton atau rigid atau aspal, pihak Pemkot Metro masih akan mengkoordinasikan lebih lanjut. Mengenai spesifikasi dan rencana anggaran biaya atau RAB yang disusun oleh provinsi. Koordinasi dengan pihak provinsi dan pusat menjadi kunci vital bagi Pemkot Metro tahun ini. Pasalnya, kondisi fiskal daerah sedang mengalami tantangan besar akibat tidak ditransfernya dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 161,4 miliar oleh pemerintah pusat pada tahun 2026. Imbas dari pemangkasan anggaran ini sangat signifikan. Anggaran infrastruktur kita tahun ini sangat terbatas, fokus pada tunda bayar pemeliharaan jalan, gedung, serta gaji rutin sebesar 53 miliar. Meski saat ini kerusakan masih ditangani secara spot-spot atau tambal sulam, koordinasi terus ditingkatkan mengingat jalan tersebut kerap dilalui kendaraan bertonnase besar atau overdimensi, overload atau odol. Kerusakan jalan bukan hanya faktor umur, tapi juga intensitas hujan yang tinggi dan faktor kendaraan odol. Untuk ruas jalan provinsi seperti Budi Utomo sudah ada perbaikan di beberapa titik. Dan kini kita kawal untuk Jalan Patimura serta Soekarno-Hatta agar segera dieksekusi secara signifikan. Di tengah upaya perbaikan fisik, Pemkot Metro juga tetap menunjukkan performa administratif yang unggul. Sri Mulyani menyebutkan bahwa Indeks Tata Kelola Pengadaan atau ITKP Kota Metro tahun 2026 tetap menduduki peringkat nomor 1 di Provinsi Lampung. Prestasi ITKP ini adalah barometer pusat untuk memberikan insentif ke daerah. Dengan tata kelola yang transparan melalui Rencana Umum Pengadaan atau RUP, kita berharap kepercayaan pusat dan provinsi terus meningkat sehingga bantuan anggaran untuk infrastruktur metro di masa depan bisa kembali normal dan lebih maksimal. Infrastruktur tahun 2026 ini Bu di Dinas PUPR Kota Metro sendiri itu. Anggaran infrastruktur tahun 2026 itu termasuk di antaranya selain tunda bayar, pemeliharaan jalan, pemeliharaan gedung sudah itu saja tidak ada. Kita tidak ada penanganan untuk drainase. Nah, itu 53 miliar termasuk gaji dan lain-lain. Maksud rutin juga ada di situ ya Bu ya? Ada di situ. Nah, kemudian untuk jenis pembangunannya itu apa saja sih Bu di tahun 2026 ini? Itu ada dari anggaran DAP 18 miliar, hanya 2 ruas, kemudian DBH 1 ruas. Untuk jalan saat ini itu saja. Hal ini karena terkait dengan TKD, transfer ke daerah yang memang tidak cukup untuk anggaran infrastruktur ya. Jadi TKD itu 161,4 miliar tidak ditransfer ke daerah tahun 2026. Itu yang menjadi kesulitan kita dalam melakukan proses penganggaran infrastruktur. Oh iya, Bu Kadis, izin untuk murni sendiri yang dari APBD sendiri kita berapa sih Bu yang untuk infrastruktur nih? Di luar daripada DAK 18 miliar. Saat ini sedang dilakukan pergeseran anggaran. Jadi masih saya belum bisa menjelaskan berapa angka pastinya. Masih bergerak terus. Udah bergeraknya kadang turun, kadang naik juga belum. Oh berarti yang bantuan pusat 18 miliar itu 2 ruas ya Bu ya? 2 ruas. Bukan 4? Bukan, 2 ruas itu ruas Jalan Adipati Raya dan Piagam Jakarta di Mulyosari. Kalau yang untuk APBD Kota Metro sendiri belum bisa ya Bu? Belum bisa karena saat ini input RUP terakhir tanggal 31 Maret
karena input RUP ini juga termasuk prestasi ya. Input 100% itu menjadi barometer pemerintah pusat untuk memberikan insentif ke daerah. Jadi terkait dengan RUP ini ada 3 konsekuensinya. Pertama MCSPKPK, kedua ITKP, ini tata kelola pengadaan barang jasanya menjadi penilaian. Yang dulu Mas Bambang juga pernah memberitakan tentang ITKP Kota Metro nomor 1 tahun 2023. Tahun ini pun tahun 2026 ITKP Kota Metro untuk barang jasa itu tetap nomor 1 di Provinsi Lampung. Jadi perlu saya sampaikan bahwa RUP ini adalah cara kita untuk menyampaikan kepada publik tentang proses pengadaan barang jasa di seluruh Kota Metro. Jadi RUP ini juga bisa dirubah, namanya rencana umum pengadaan. Ada menu untuk merubah ketika barang itu tidak dilaksanakan. Oh iya Bu, izin Bu, di Kota Metro ini sendiri terdata ada berapa jalan yang kondisinya rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan Bu? Saat ini menurut data yang disampaikan oleh Bina Marga itu kondisi kemantapan jalan Kota Metro berkisar 70%. 70% untuk keseluruhan Untuk ya? seluruh Kota Metro. Mm-hmm. Nah, untuk kemantapan jalan 70% itu karena ruas jalan saat ini dengan kondisi hujan yang tidak menentu dan sedikit intensitasnya tinggi ya, itu menambah kerusakan jalan. Jadi mungkin bisa disampaikan bahwa kerusakan jalan itu bukan hanya karena proses umur, tapi juga karena intensitas hujannya yang begitu tinggi. Cuaca ya Bu, ya, faktor alam juga ya. Alam. Terus ada juga yang berkaitan dengan odol ya. Overdimensi. Nah, itu ada beberapa, ini biasanya ruas-ruas jalan yang punya milik provinsi. Budi Utomo, Patimura, kemudian kalau di kita ini yang dilewati odol dan Hasanuddin. Kalau Soekarno Hatta juga itu milik provinsi, tapi dia juga kerusakannya signifikan. Nah, itu kita sudah berkoordinasi dengan provinsi terkait itu. Waktu Lebaran Budi Utomo itu sudah ada perbaikan meskipun hanya beberapa titik. Kalau Patimura mungkin dalam waktu dekat eksekusi ya. Kemudian untuk Jalan Sudirman yang kemarin itu lubang, berhubung ada persiapan Lebaran juga sudah diperbaiki oleh BJN Balai Jalan Negara. Terkait dengan Jalan Soekarno Hatta hanya spot-spot saja. Oh iya Bu, langkah apa sih Bu yang dilakukan pemerintah Kota Metro terutama pada perbaikan jalan di mana kondisi keuangan kita ini sedang minim nih Bu? Kan pemangkasan besar-besaran sekitar 170 miliaran nih. Ya. Ada imbas nggak Bu? Dan langkah yang kita lakukan apa? Imbasnya sangat signifikan ya, terutama kan selain dengan overload tadi, dengan kondisi kendaraan, itu juga ada kondisi alam yang hujannya intensitas tinggi. Terus kita dari Kota Metro sudah sebelum memasuki hari raya kita sudah memberi himbauan dengan memasang banner hati-hati jalan berlubang. Itu di tempat jalan-jalan yang memang sering dilewati oleh warga. Nah, terus sebelum Lebaran itu kita juga sudah memperbaiki jalan bundaran Pasar Raja Agung sama jalan yang di tengah Jalan Suprapto yang agak dalam itu juga sudah. Artinya pemerintah ini melakukan langkah taktis ya Bu ya, dalam perbaikan sementara atau yang sifatnya darurat, urgent gitu. Iya, karena hal ini juga berkaitan dengan proses barang jasa, di mana proses pengadaan barang jasa itu
ada proses yang harus dilaksanakan sehingga jalan itu bisa sampai direalisasikan. Jadi mulai proses persiapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pembayaran itu harus sesuai dengan mekanisme. Nah, Bu, tambahan sedikit untuk ruas jalan provinsi yang ada di Kota Metro, Bu. Kan Patimura ini kan infonya tinggal nunggu lelang dari provinsi, Bu. Nah, sejauh ini upaya kita, lobby kita seperti apa, Bu? Saat ini proses tendernya sudah hampir selesai di provinsi. Jadi terkait lobby atau koordinasi ya, Iya. kita koordinasi dengan provinsi tetap kita intens, terutama jalan yang tidak tertangani oleh provinsi. Kalau Patimura sudah di awal bulan puasa sudah jelas bakal tangani, sampai dengan jalan di Tunggalrejo itu, insya Allah mungkin sampai sana. Itu kita tinggal nunggu koordinasi sampai dengan proses penandatanganan kontrak. Nah, nantinya itu bakal dicorijit beton atau seperti apa itu, Bu? Itu kita belum lihat speknya dan belum lihat RAB-nya, tapi nanti kita koordinasikan sudah apa yang dilakukan oleh provinsi berkaitan. Untuk panjangnya sendiri Untuk panjangnya sendiri kita dari titik mana Nah, itu kan dari Kota Metro hanya menyampaikan tempatnya saja. Tapi kalau kewenangannya itu ada di provinsi. Titik mana sampai titik mana mungkin provinsi yang lebih punya kepentingan berkaitan dengan anggaran dia. Oh iya, Bu. Terkait Jalan Patimura kan kemarin kalau nggak salah pesen Pak Gubernur kita yang perbaikan drainase ya. Nah, itu nanti langkahnya gimana, Bu? Semoga kita punya anggaran dari perubahan nanti dengan proses yang lebih baik di Kota Metro ini. Jadi dana transfer itu kembali lagi kita. Nah, artinya kan itu kan sangat utama juga ya. Kalau drainasenya nggak bagus juga kan nanti kualitasnya juga sama aja kan. Ya. Tapi ketika jalan itu di atas drainase, insya Allah masih bisa terpelihara dengan baik. Kemudian Bu, untuk batas jalan, tengah jalan itu gimana, Bu? Ada upaya kita untuk Median jalan. ya. Median jalan itu sudah kita serahkan oleh provinsi dan itu menjadi kewenangannya provinsi juga. Jadi perencanaannya juga ada di sana. Di sana. Nah, jadi nantinya bakal dihilangkan atau tidak kita tidak tahu ya, Bu ya. Iya, saya belum koordinasi terkait itu sejauh itu. Oke, cukup. Yang Soekarno-Hatta Kan ini. informasinya spot-spot aja. Spot-spot aja ya. Ondi yang cerita itu. Iya. Dari Kota Metro, Tim Liputan Delta TV melaporkan.